Bukan berarti terus kamu minus 10 maka nanti akan seperti nenek kena glukoma, enggak lah. Itu mah kita salah kalau seperti itu. Kita berarti melangkahi aturan Tuhan ini, kalau gitu ya, mendahulukan kuasa Allah. Welcome to my channel Pojen. Kembali lagi bersama saya Pojen. Kali ini saya akan membahas pengalaman pribadi aja sih sebenarnya. Jadi kenapa sih saya begitu peduli sama dengan kacamata minus anak saya? Karena sebelumnya saya memperkenalkan, di sebelah kanan saya ini ibunda dari saya yang sekarang usianya berapa? 60 pas. 60 pas. Jadi saat ini ibunda menderita glukoma. Glukoma. Udah nggak melihat sama sekali. Jadi saya mau berbagi pengalaman aja kepada kalian semua bahwa kita benar-benar harus mempedulikan tentang perkembangan mata minus pada anak, karena apa yang ada di hadapan saya ini adalah suatu kenyataan kehidupan yang pahit yang harus saya terima gitu. Jadi sebenarnya saya tidak mau membuka isi hati, kegundahan isi hati saya, kekhawatiran isi hati saya sebelumnya, karena ini sebenarnya sangat membuat saya khawatir. Jadi ibunda saya ini sebelumnya waktu mudanya dulu pakai kacamata ini, pakai kacamata di umur, cuman mungkin kayak terlambat pakai kacamatanya. Itu yang salah itu mungkin pakai kacamatanya terlambat. Seharusnya sejak kecil sudah pakai kacamata mungkin ya, zaman dulu. Waktu kecil itu udah nggak ngeliat ya Pak. Sebenarnya gimana sih pengalamannya waktu dari kecil yang nggak ingat gitu? Sinar malam nggak ingat. Sinar malam. Sinar malam itu gimana? Kata dokter sih rabun senja. Rabun senja. Kata dokter. Itu dari kecil. Dari bayi katanya, dari dalam perut. Kata dokter. Rabun senja. Dan itu mungkin kalau dulu ada teknologi yang lebih canggih mungkin sudah pakai kacamata kali ya, kayak di usia-usia kayak Ayesa gitu kan. Udah punya anak 3 orang kacamata. Baru sadar pakai kacamata pas udah punya anak 3 di usia sekitar 30 tahun. Nah itu pakai kacamata berapa minusnya ingat gak? Pas pakai langsung 7,5. Pas pakai 7,5 di usia 30 tahun. Nah terus kemudian setahun 2 tahun nambah lagi. Setahun 2 tahun nambah lagi. Seperti kabut banyak kabut. Lama terus datang lagi silinder. Ingat gak tuh berapa waktu itu minusnya silindernya? Berjalan sama dokter cuma dibilang silinder doang. Mungkin silinder itu nggak bisa diobatin ya, namanya zaman dulu ya, kita juga pengetahuannya kurang, jadi anak-anak juga masih kecil, tidak mengerti sejauh itu gitu kan. Nah jadi saya ada banyak nonton di YouTube ya, mungkin karena memang saya juga belum banget membawa secara dengan pasti untuk pemeriksaan lebih lanjutnya dengan kacamata minus tinggi ini apakah berbahaya atau tidak. Tapi di situ ada keterangan bahwa glukoma itu memang ada faktor dari keturunan. Itu yang saya khawatirkan. Nah yang kedua juga yang berpotensi besar mendapatkan glukoma itu dari mata yang minusnya tinggi. Dan itu sangat berbahaya sekali. Itu. Dan sekarang kita nggak usah khawatir ya. Kita nggak boleh khawatir karena takdir Tuhan itu kan berbeda-beda. Setiap orang tidak akan sama gitu. Jadi kamu nggak usah sedih ya. Kalau kita hanya menyerah pada faktor keturunan, maka tugas seorang sebagai orang tua hanya sampai di sini. Tapi kan saya sebagai orang tua, kita diberikan tugas untuk melakukan yang terbaik untuk titipan-titipannya seperti kamu. Mama yakin bahwa nanti ke depannya teknologi akan semakin canggih dan biayanya akan semakin murah, dan untuk antisipasi penyakit-penyakit yang seperti ini pasti akan ada jalan lainnya. Begitu, oke? Kalau usah sedih, santai aja. Bukan berarti terus kamu minus 10 maka nanti akan seperti nenek kena glukoma, enggak lah. Itu mah kita salah kalau seperti itu. Kita berarti melangkahi aturan Tuhan ini, kalau gitu ya, mendahulukan kuasa Allah. Enggak begitu. Di sini kita hanya berbagi kepada para bunda agar lebih
memberikan kepeduliannya kepada anak-anak yang mempunyai kacamata minus, yang memiliki minus. Itu kita harus lebih waspada, kita harus lebih care lagi, lebih peduli lagi. Jangan seolah-olah mata minus nggak apa-apa, enggak. Kalau saya sih tidak mau seperti itu, karena saya tidak mau menyerah pada keturunan. Saya di sini akan berjuang, kita akan berjuang. Oke, semangat. Makanya kamu harus semangat terus berjuang, bikin konten yang bagus, minta supportnya pada teman-teman supaya kita bisa melakukan pengobatan di langkah-langkah berikutnya, supaya kamu bisa melakukan pemeriksaan mata yang lebih lanjut lagi. Amin. Ya, bukan berarti kamu nenek kamu glukoma terus kamu nanti masa depannya akan glukoma, itu tidak. Takdir Allah itu adalah yang terbaik. Ya, jangan takut. Makanya mama di sini memberikan kepada kamu bahwa ini kenyataan hidup yang pahit, ya. Dan kamu harus menjaga kesehatan mata kamu. Iya, semangat. Jangan main handphone terus, nggak boleh itu. Ya, semangat. Sudah, ada yang mau kamu tanyain nggak usah sedih gitu loh, santai aja. Ya. Konsen ini itu konsen lasik umur berapa ya, Mas? Nah, lasik itu katanya sih sekitar antara 18 minimal sampai 19-21 gitu baru bisa dilasik. Ya, makanya kita kan, mama bilang jangan menyerah dengan keadaan. Insya Allah teknologi akan semakin canggih, biaya semakin. Yang penting kita sebagai manusia itu harus berjuang hidup ya. Ya. Allah pasti akan memberikan perjuangan. Allah pasti akan membalas orang-orang yang berjuang untuk yang terbaik, pasti dikasih. Ya, nggak usah sedih. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan matanya. Serahkan saja yang di atas. Baik, demikian cukup sampai di sini. Saya hanya ingin berbagi saja. Mari kita lebih peduli lagi kepada anak-anak yang mempunyai minus mata. Jangan sampai terlambat dalam penanganannya. Dan kita harus pedulikan terus. Kalau ada keluhan-keluhan mata, tolong disampaikan kepada orang tua. Kamu keluhannya apa? Misalnya kamu merasa ini kurang nyaman, ini nggak kelihatan, ini kok udah burem, ini aku nggak butuh ini mah, aku kayaknya harus nambah mah. Kamu ngomong aja, ya. Nanti biar kita ada koreksi lanjut lagi, atau kamu memang harus pemeriksaan lebih lanjut lagi itu. Jadi bukan cuma kamu takut ngomong sama mama, kamu takut dimarahin. Dimarahin itu berarti orang tua itu sayang, ya. Orang itu tua itu sayang. Kenapa sih? Mama nggak akan bilang kan mainnya pun terus, enggak. Tapi memang harus diperbaiki, ada yang salah ya kita obatin gitu. Oke? Ya, harus semangat. Nah, takdir Allah itu berbeda-beda dan kita harus percaya bahwa takdir dari Allah itu adalah yang terbaik. Ya. Oke, baik, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Bantu supportnya, lebih semangat lagi dalam membuat video-video dan informasi tentang matanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.